Hai, aku Yulia Beratnya, mahasiswa semester 6 dari jurusan Arsitektur Lanskap Universitas Udayana Bali. Tentang alam, seni, dan juga arsitektur. Beranjak dari kata arsitektur, sebenarnya arsitektur itu bukan hanya berarti merencanakan dan juga merancang suatu bangunan loh teman-teman. Nah, jadi lebih luas daripada itu, arsitektur itu sebenarnya banyak banget memiliki bagian-bagian. Salah satunya adalah arsitektur lanskap. Nah, apa sih itu arsitektur lanskap? Untuk lebih jelasnya, kalian simak dulu video berikut ini. Nah, definisi umum sebenarnya menjelaskan bahwa arsitektur lanskap itu merupakan suatu seni dan ilmu dalam menganalisa, merencanakan, mendesain, memanajemen, perlindungan, dan juga rehabilitasi dari suatu lahan. Atau secara gampangnya nih, arsitektur lanskap kan terdiri dari dua kata, yakni arsitektur dan juga lanskap. Arsitektur itu berarti suatu seni dan juga pengetahuan dalam merencanakan serta merancang lingkungan binaan. Sedangkan lanskap itu berarti bentang alam. Jadi arsitektur lanskap itu memiliki pengertian yaitu suatu seni dan juga pengetahuan dalam merencanakan, merancang, dan juga mengelola suatu bentang alam atau ruang terbuka dengan memperhatikan aspek fungsi dan juga estetika. Nah, arsitek secara inti itu mendesain gedung-gedung dan juga struktur-struktur dengan penggunaan yang khusus. Misalnya nih, seperti rumah, perkantoran, sekolah, dan juga pabrik. Sedangkan, kalau seorang arsitek lanskap, itu dia mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain, seperti ilmu arsitektur, sipil, perencanaan kota, ekologi, tanaman, dan sebagainya, yang termasuk kompleks. Nah, dari cuplikan video tadi, jadi kita tahu nih bahwa secara umum seorang arsitek itu memiliki ranah pekerjaan di bidang indoor untuk bangunan dan juga lain-lain. Sedangkan seorang arsitek lanskap itu ranahnya di outdoor atau di lingkungan luar dari skala mikro seperti taman rumah, taman lingkungan, dan juga taman kota, sampai ada skala makro juga yang kita kerjakan, yaitu perencanaan regional, kota, dan juga perencanaan dari suatu kawasan. Jadi, berbagai macam disiplin ilmu tadi sangatlah berkaitan satu sama lain dan juga mendukung pekerjaan dari seorang arsitektur lanskap. Kalau dari sejarahnya nih, sebenarnya profesi arsitek lanskap ini mulai diperkenalkan oleh Frederick Law Olmsted pada tahun 1858 di Amerika. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Central Park di New York, Amerika Serikat. Nah, dengan perkembangannya nih, profesi ini akhirnya mencapai puncak dan juga trennya pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada akhir tahun 1960-an, perkembangannya tidak lepas dari keinginan Presiden RI kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang ingin mewujudkan proyek-proyek mercusuar, seperti misalnya Monumen Nasional atau Monas, Komplek Olahraga Senayan, Hotel Indonesia atau HI, serta Tugu Selamat Datang. Seiring dengan selesainya proyek-proyek tersebut, beberapa tokoh yang mengerjakan proyek itu berinisiatif untuk mendirikan sebuah wadah organisasi profesi arsitek lanskap, yaitu Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia atau IALI pada tahun 1978. Selanjutnya, profesi ini juga kian hari semakin berkembang dan diperlukan sampai sekarang di berbagai macam daerah, dari skala mikro hingga skala makro seperti taman lingkungan, taman kota, berbagai macam ruang terbuka publik dan juga hijau, serta tentunya akan semakin berkembang kian hari karena aktivitas manusia di lingkungan luar yang semakin banyak dan membutuhkan suatu wadah untuk berinteraksi. Nah, secara nyata nih, pekerjaan seorang arsitek lanskap itu sebenarnya ada di sekitar kita banget loh. Contohnya seperti adanya plaza-plaza perkantoran, taman-taman di mall, lapangan publik, taman kota, taman di sekitar ruas jalan, taman kampus, bahkan nih di lingkungan yang lebih private seperti taman hotel, taman villa, serta masih banyak banget bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan kalau dalam proses pekerjaan dari seorang arsitek lanskap itu sebenarnya dimulai dari tahapan perencanaan, lalu desain, konstruksi,
pengerjaan di lapangnya. Lalu setelah suatu proyek itu terwujud atau selesai, dilanjutkan juga dengan pengelolaan. Nah, sekarang dari sekian banyak proses kerja tersebut, sebenarnya lulusan dari arsitektur lanskap ini memiliki prospek kerja yang sangat luas loh teman-teman, di berbagai perusahaan seperti perusahaan konsultan, kontraktor, developer, nursery, maintenance, perusahaan properti, berbagai instansi pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan juga Pembangunan Daerah atau Bapeda. Selanjutnya juga di bidang akademik pun bisa, seperti misalnya menjadi seorang dosen ataupun peneliti, serta masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk itu, misalnya nih, teman-teman mau menjadi seorang arsitek lanskap, untuk bidang keprofesiannya sendiri, di Indonesia juga terdapat standar kompetensi khusus yang mengatur sertifikasi profesi dari seorang arsitek lanskap itu sendiri, yaitu SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, berbicara tentang prospek pekerjaan juga nih, khususnya di Indonesia, saat ini belum terlalu banyak loh orang-orang yang ngeh atau berkecimpung dalam bidang ini. Padahal seiring dengan waktu, kebutuhan akan profesi arsitek lanskap itu begitu meningkat dengan tajam. Mengingat saat ini hal tersebut tidak hanya terjadi pada negara-negara maju seperti misalnya negara-negara Amerika Serikat, negara-negara dari Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan sebagainya. Tetapi juga di negara-negara berkembang teman-teman, termasuk di Indonesia. Dari penelitian terakhir yang dilakukan oleh ASLA atau American Society of Landscape Architects, pendapatan seorang arsitek lanskap di USA secara makro telah naik sebesar 23% dari pendapatan mereka di tahun 2000-an loh teman-teman. Hal ini merupakan refleksi dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan perumahan, fasilitas rekreasi, dan juga komersial yang lebih baik, dan merupakan peningkatan perhatian terhadap perlindungan lingkungan serta peningkatan rasa aware masyarakat terhadap global warming serta isu-isu lingkungan lainnya. Jadi tentunya prospek dari pekerjaan ini sangat luas dan juga sangat banyak ke depannya. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi referensi bagi kalian tentang bagaimana sih dinamika dari profesi seorang arsitek lanskap itu sendiri. Oke, sekian dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.